Oke, melanjutkan video sebelumnya, yaitu seri 0 ya, pengenalan dan penjelasan. Kali ini kita akan praktek membuat plugin ya, diawali dengan menggunakan plugin untuk membuat plugin yang namanya Tarsius ya, Slim Tarsius. Untuk cara untuk mendapatkannya, teman-teman dapat mengakses GitHub saya di laman github.com. Sebentar, github.com/derajathasan/tarsiusgui. Nanti saya letakkan di kolom komentar ya, paling atas, nanti saya sematkan di atas. Nah, teman-teman nanti klik saja bagian ini ya. Nanti download yang ini ya, jangan yang ini, tapi yang ini yang paling atas. Kalau sudah, nanti teman-teman letakkan di folder plugin teman-teman. Taruhnya di hard disk teman-teman ya, di folder plugin taruh sini misalkan. Nah, kalau sudah, nanti diaktifkan di menu sistem, masuk ke plugin ya, nanti cari Tarsius GUI. Nah, ini ya, nanti diaktifkan. Setelah itu di reload, nanti akan muncul Tarsius GUI atau Tarsius. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, nanti teman-teman klik tombol hijau. Nah, di sini ada formulir untuk membuat plugin. Jadi, formulir ini digunakan untuk mengisi informasi awal dari plugin teman-teman. Ya, di sini saya akan mempraktekkan membuat sebuah plugin yang namanya book custom class gitu ya. Untuk prakteknya, bahan prakteknya sudah saya sediakan di GitHub saya, ada di ini ya, nanti saya sertakan linknya. Nah, di sini adalah guide atau petunjuk bagaimana membuat plugin yang namanya book custom class seperti itu. Pertama kita akan membuat mengisi formnya dulu. Nah, di sini saya akan copy, saya letakkan di sini ya, seperti ini. Terus saya pilih dia sebagai hook. Oh ya, Slim itu mungkin tadi sekedar di video awal adalah pengenalan terkait bagaimana plugin Slim bekerja. Jadi saya tadi belum sempat menjelaskan bagaimana jenis-jenis plugin yang ada di Slim. Oke, singkat aja bahwa tipe plugin di Slim itu bervariasi ya teman-teman. Kalau di Tarsius ini saya kategorikan atau tipekan dia sebagai data list ya, data list, report, print, hook, dan page. Kalau dia data list, maka dia bentuknya seperti ini teman-teman. Seperti ini adalah penampakan dari data list. Jadi dia menampakkan daftar data, oke. Lalu kalau dia itu report, maka dia tampilannya seperti report. Katakan seperti ini. Nah, dia report. Lalu kalau dia itu print, dia akan tampilannya seperti ini. Cetak. Nah, seperti ini. Persiapan untuk mencetak. Nah, kalau dia itu hook, dia itu tidak terlihat secara tampilan, tapi dia bekerja sebagai
atau dia sebagai background proses atau proses yang berjalan di balik layar. Kalau page, dia itu akan tampil di opak. Misal teman-teman ingin merubah isi dari misalkan tampilan berita, teman-teman mau modifikasi. Nah, nanti teman-teman bisa pakai plugin yang page. Nah, karena di sini kita akan membuat plugin yang berbasis hook, nah kita akan pilih dia hook. Oh ya, untuk versi yang harus digunakan adalah versi minimal Slim 951 untuk membuat plugin ini bekerja. Bagi teman-teman yang menggunakan Slim di versi bawah, misalnya 942, ini tidak akan bekerja ya. Jadi gunakan versi Slim 951 minimal. Nama pembuat plugin, unduh kosongin saja atau strip, kasih strip. Deskripsi strip versi 100. Nama pembuat silakan isi nama teman-teman atau serah. Oke, nama alamat pembuat plugin misalkan di sini saya pakai ini. Lalu sini saya kosongi dulu ya. Sebenarnya banyak sekali untuk hooknya, tetapi tidak saya jelaskan secara langsung ya di sini, mungkin di lain waktu. Intinya di sini sekedar praktek aja. Lalu kita klik simpan. Nah, dia sudah tersimpan ya. Nah, ketika ini sudah tersimpan, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini dia. Ya, setelah itu kita aktifkan. Maka apa yang terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Karena kita masih mengkosongi hooknya. Oke, kita kembali ke GitHub saya. Nah, di sini dijelaskan bahwa plugin ini adalah catatan script PHP atau bahasa pemrograman yang digunakan oleh Slim untuk membuat plugin book custom class atau pengkelompokan atau pengklasifikasian custom buku gitu di Slim. Jadi plugin ini digunakan untuk membuat klasifikasi custom terkait buku seperti buku berdasarkan prodi, kelas dalam artian ini misalkan IPS 1, IPS 2 atau kelas 7A, 7B dan lain-lain, jurusan dan lain-lain. Adapun prakteknya bisa ditonton di kanal YouTube saya yang ini sedang saya buat. Lalu di sini dijelaskan struktur directory plugin. Jadi dia itu ada book custom class ya. Nah, di sini ada nih book custom class ya. Karena ini masih kosong, nanti kita akan buat seperti ini. Dia ada halaman page, halaman migration, ada file ini, dan file ini. Oke. Pertama kita akan meramu isi filenya. Di sini adalah contohnya dari file. Ini sorry belum saya rubah. Nah, dia sebenarnya file ini nih. Nah, ini kita buka misalkan. Nah, isinya kurang lebih sama ya. Nah, cuma di bawahnya ada ini. Oke, lanjut. Jadi setelah ini ya, nanti teman-teman pertama mendaftarkan menu pada modul master file. Kita copy paste ya. Di sini satu enter, kita enter lagi. Nah, seperti ini. Petunjuk berikutnya adalah buatlah folder bernama pages pada folder plugin book custom class. Oke, kita buat pagesnya dulu. Seperti ini. Udah ya. Lalu setelah itu salin script di bawah ini dan beri nama custom class.php. Nah, kita copy, kita namai custom class.php. Kita buat membuat dokumen baru. Di sini namai custom class.php. Kita buka, kita copy pastekan ya. Di sini saya instan sekali, tidak saya jelaskan per barisnya. Teman-teman nanti bisa ngoprek sendiri. Misalkan mau mengganti labelnya, tinggal dicari aja apa yang mau diganti, lalu diganti sesuai keinginan teman-teman. Misalkan ini
misal mau diganti daftar prodi atau apa misalkan, diganti sendiri aja. Nah, sudah saya kasih petunjuknya di sini dan bahasa Indonesia ya. Tinggal manfaatkan fitur pencariannya di search, cari, nanti ketemu diganti. Oke, selanjutnya setelah mengcopy, em, membuat hook untuk sorry kata-katanya membingungkan ya, sorry kecepatan. Intinya membuat hook untuk custom formnya ya. Jadi nanti di bibliografi ini ada ruas tambahan ya di sekitar sini. Lalu dan membuat hooknya untuk menangkap data yang dikirim. Oke, kita copy ininya, atau di sini ada nih, tinggal copy. Nanti di file hook custom class underscore plugin kita beri satu enter di sini, kita pastekan ini, lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Membuat custom form yang tadi yang di atas ini untuk menangkap data dari form. Nah, yang kedua adalah membuat formnya. Nah, kita kopas saja di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini sudah disimpan. Klik simpan, maka kita akan lihat di Slim kita akan ada ruas baru. Sorry, ada error ya, seperti ini, kelas DB not found. Oke, karena kita melewati satu proses yaitu ini, maka kita harus kopas dulu ya. Oke, jadi ini adalah salah satu cara atau bukan cara ya, perilaku yang selalu men-skip proses. Jadi ini untuk pelajaran bersama bahwa bacalah petunjuk secara runtut dan jangan dilewati. Nah, kita copy ini, maka errornya akan hilang. Oh, masih ada. Oke, sekarang muncul error seperti ini. Berarti kenapa ya? Nah, di situ ada tulisan base table bla 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 tidak ada. Lalu langkah apa yang salah? Langkah yang salah adalah kita itu melewati satu step, yaitu membuat directory migration dan file create table. Nah, kita buat dulu folder migration. Pertama, membuat folder migration. Nah, seperti ini kita masuk, lalu kita kopas script ini, kita buat file baru namanya 1_create table.php. Nah, kita buka, kita tempel, lalu kita simpan. Setelah itu apakah langsung jadi? Kita coba. Oh, belum jadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita jalankan migrationnya dulu. Oke, kita masuk ke sistem, masuk ke plugins, kita cari book. Nah, jadi fitur cari plugin ini hanya ada di versi Slim Develop. Oke. Nah, dan akan masuk versi Slim Stable ketika memang sudah rilis. Kita aktifkan ya, padahal sebelumnya sudah diaktifkan. Kita aktifkan dulu. Oke, sudah. Kita masuk ke form biblio, kita coba tambah biblio, kita scroll ke bawah, maka ada
menu form baru, pengkelompokan custom, tapi masih kosong. Nah, ngisinya di mana? Ngisinya ada di daftar terkendali atau master file. Di bawah ada menu baru, kita klik, nah, masih kosong, terus kita tambah di sini, misalkan pendidikan geografi, misalkan, terus kita tambah pendidikan guru sekolah dasar, kita simpan. Lalu di sini kita masukkan pendidikan matematika. Oke, kita simpan. Kita kembali ke bibliografi lagi dan kita klik di sini. Kita di sini. Nah, di sini sudah ada data yang baru ya. Kita coba pilih. Nah, dia akan masuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman memasukkan geografi lagi, maka tidak akan masuk. Jadi tidak ada double. Nah, artinya buku ini itu diklaim atau diklasifikasikan bahwa buku ini akan digunakan oleh pendidikan geografi dan pendidikan guru sekolah dasar serta pendidikan matematika, seperti itu. Nah, contoh prakteknya kita punya satu buku, misal di sini kita asumsikan dia itu bukan milik ya, diklaim oleh pendidikan geografi, sekolah dasar dan matematika. Setelah itu kita simpan atau perbarui, maka di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, oke. Selanjutnya, apakah data itu akan muncul lagi di buku yang lain? Tidak, teman-teman. Jadi dia itu datanya sendiri-sendiri. Nah, kan nggak sama kan? Misalkan di sini saya sekolah dasar. Nah, seperti itu. Cukup simpel bukan? Nah, materi ini itu cukup bisa membantu teman-teman untuk belajar membuat plugin berdasarkan materi yang sudah saya siapkan di sini. Jadi saya tidak membuat pluginnya, tetapi saya membuat materi pluginnya, di mana teman-teman bisa belajar membuat plugin sendiri dengan mandiri, dengan uji coba. Jika gagal nanti bisa dianalisis. Jadi nggak sedikit-sedikit nanya ini gimana mas dan lain-lain. Cukup baca sistemnya, di situ ada pesannya. Saran saya sebelum melakukan praktek, teman-teman harus menyalakan mode development atau pengembangan yang ada di menu sistem, lalu masuk ke setelan lingkungan sistem, lalu ganti dari produksi ke pengembangan. Nah, itu sudah ada sejak Slim 95.0. Jadi kalau ingin mengembangkan Slim, syarat utamanya adalah harus dirubah dulu modenya. Biar apa? Biar tahu kalau misalkan ada perubahan dari kita kok error, kita tahu errornya apa dan kita bisa analisis errornya dan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Seperti yang tadi saya alami, ada error, saya tidak langsung tanya ke Google dan saya tidak langsung tanya ke teman saya, tetapi saya baca dulu kira-kira apa itu yang error. Nah, karena saya sudah terbiasa dengan itu, maka saya bisa cepat mengatasinya. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang belum terbiasa? Karena proses bisa itu karena latihan dan terus latihan itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya bisa seperti itu. Jadi plugin kali ini adalah bukan plugin instan, melainkan plugin yang bisa dikreasikan sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Jadi ini cukup menenangkan ya dan bisa membuat pusing kalau nggak jadi-jadi. Oke, saya akan lanjutkan untuk video berikutnya mengenai membuat report dari plugin ini. Jadi tadi kita sudah memasukkan data pengkelompokan ya, seperti ini. Nah, nanti kita juga akan buat reportnya gitu. Nah, reportnya nanti akan tersedia di folder report. Namun
belum tersedia dokumentasinya, akan saya buat. Maka stay tune di channel ini, pantengin channel ini biar kalian dapat video-video menarik berikutnya ya, biar lebih asyik gitu. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Coba dilihat terus ya channelnya biar dapat video baru. Oke, next ke video berikutnya.